Selamat hari Minggu untuk teman-teman Taruna Kinasi yang ada di rumah. Semoga keadaan teman-teman tetap dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat selalu ya. Even pandemi ini masih belum berlalu, tapi keyakinan dan iman kita sama Tuhan jangan pernah berlalu Kak Yosef. Apa kabar Kak Yosef? Baik, Kak, puji Tuhan. Kalian baik? Puji Tuhan. Baik Kak Yosef. Kita seperti biasa, kalau yang Kak Yosef hadir di sini mau menyapa teman-teman dan juga ingin bersama-sama mengajak teman-teman mengundang untuk hadir dalam ibadah kecil yang kita lakukan secara online, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna seperti biasa Kak Yosef yang kita lakukan juga secara online, dan banyak hal yang sebelumnya akan Kak Leo sampaikan melalui firman Tuhan ini, tapi perlu Kak Leo dan Kak Yosef ingatkan nih, kalau kita mau beribadah persiapkan diri dulu, persiapkan hati kita dulu untuk masuk ke hadirat Tuhan. Terus setelah itu baru diri kita lihat, kita koreksi apakah kita udah layak dan pantas untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Contohnya melalui pakaian, ya tampilan kita, event ini ibadahnya online dari rumah aja kayak Yosef, tapi tetap harus menghormati Tuhan dong, ya. Kita harus beribadah selayaknya ini tidak online. Terus apalagi kayak Yosef? Dan yang penting dikasih tahu keluarganya, mau papanya mau ibadah ya, jangan nanti pas lagi ibadah dipanggil, disuruh warung, disuruh ini, apa dikomunikasikan aja ke papa mama, ke adik juga, cari ruangan dan tempat yang nyaman, yang bikin benar-benar kalian itu merasa intim dengan Tuhan. Ya jangan kalian tahunya di teras rumah gitu, tiba-tiba temennya lewat manggil, ngajakin main, nggak fokus ibadahnya. Yang paling penting persediakan juga Alkitab kalian, ya, karena kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan. Dan terusnya handphone kalian pastikan baterainya full, ada kuotanya juga, jadi nggak terputus-putus dengan firman-Nya. Terus apa lagi guys? Paling kalau mau ngasih persembahan boleh nanti dititipkan ke mama papanya. Oke guys, kita pagi hari ini akan merenungkan firman Tuhan. Temanya itu kalau nggak salah hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Udah bersyukur belum hari ini? Semoga teman-teman selalu bersyukur ya. Kayak bersyukur hari ini? Bersyukur. Kita harus bersyukur teman-teman. Oke, nggak usah panjang lebar lagi. Kita akan masuk dalam ibadah. Sebelum itu, boleh Kak buka dengan doa untuk bersama ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami, menyertai kami di sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau beribadah lagi padamu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Biar kami mampu mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu dan mampu menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus bisa bekerja pada kami agar firman ini dapat menjadi benih yang ditabur di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Yosef sudah membuka ibadah dengan doa. Ya teman-teman, kita persiapkan pembacaan firman Tuhan untuk di minggu pagi hari ini tanggal 20 Desember 2020. Itu terambil dari perjanjian lama, 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai dengan yang ke-13. Mungkin kalau makanya suka bacanya berbalasan satu ayat dan teman-teman di rumah boleh ikut membaca bersama-sama juga. Udah ketemu kali ya? 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 8 sampai dengan 13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ya, sedemikian jauh firman Tuhan di pagi hari ini. Tadi udah kita bilang nih, pagi hari ini kita mau bahas tentang bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, hidup yang bersyukur kepada Tuhan tuh kayak gimana? Ya, tapi sebelum masuk ke konteks dalam kehidupan sehari-hari, dalam ini firman Tuhan pagi hari ini dari Tawarik ini termasuk apa ya? Mungkin jarang kita baca Tawarik ya. Dan biasanya pun kalau kita tahu Mazmur Pujian Daud itu selalu adanya di Mazmur. Kitab Mazmur. Tapi ada juga teman-teman di 1 Tawarik 16 ini ya. Di kitab Tawarik ini juga ada salah satu Mazmur Pujian Daud. Apa sih asal muasalnya Daud melakukan nyanyian puji-pujian ini? Nah, rupanya
nyanyi pujian yang dilakukan atau disampaikan Daud ini teman-teman, itu bertujuan sebagai rasa ungkapan syukur dia sama Tuhan atas segala penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel, seperti kita tahu, mereka adalah bangsa yang suka berperang. Bahkan sampai Daud menjadi raja, sampai sekarang pun sudah tidak menjadi raja sekalipun masih berperang bangsa Israel. Ya, tetapi Daud di sini mau bersyukur, even di tengah situasi berperang terus selalu ada penyertaan Tuhan. Daud adalah salah satu raja Israel yang paling benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, bagaimana mereka bisa berperang dengan bangsa Filistin yang terkenal dengan Goliatnya yang gede-gede gitu, ya kan, teman-teman pasti tahu, ya. Tapi selalu ada aja gitu penyertaan Tuhan buat mereka. Even di tengah bangsa Israel itu kan ya gitu, bangsa yang tegak tengkuk, gak mau diatur. Ya kan, baik itu udah terkenal dari zaman mereka keluar dari tanah Mesir sampai sekarang pun mereka nggak mau diatur, ya kan? Mereka tuh keras kepala gitu, mau bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan kalau ada penyertaannya nyata di depan mereka. Tapi ketika ada susah sedikit aja, ya kan, waktu kisah-kisah mereka keluar dari tanah Mesir aja tuh banyak, ya kan, bagaimana mereka menentang Tuhan. Tapi itu tadi di sini Daud mau mengungkapkan rasa syukur dia sama Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai dia. Bagaimana ketika saat itu dalam peperangan pun bukan hanya peperangan memperebutkan tanah, biasanya kan bangsa Israel ya kan, untuk lahan kekuasaan apa segala macam. Tapi ketika dia mempertahankan tabut perjanjian itu diperebutkan rupanya Kak. Ya, bangsa Filistin juga termasuk yang menginginkan tabut perjanjian ini. Kenapa tabut perjanjian kini sampai ingin direbut dan dirampas dari tangan Israel? Karena ya tabut perjanjian itu adalah semacam apa ya? Media perantara manusia dengan Tuhan itu sendiri. Bahkan ketika Daud mau membangun istana di Kiryat Yearim itu, dia punya rencana untuk membawa tabut perjanjian yang di Yerusalem itu untuk masuk ke istana tersebut. Ya, nah itu tadi ada hal yang mendasari kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersyukur sama Tuhan. Daud melakukannya karena ketika dia jadi raja, bangsa Israel di tengah peperangan selalu ada penyertaan Tuhan dan dia selalu meminta itu kepada Tuhan. Kalau kita meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan, otomatis Tuhan pasti berikan. Itu terjadi dalam kisah Daud. Bagaimana Daud bisa bertahan dari serangan-serangan musuhnya. Itu latar belakangnya teman-teman. Kelihatan banget ya kalau dari banyaknya mazmur Daud, termasuk mazmur yang di sini, kelihatan banget Daud itu sangat sering memuji Tuhan, sangat sering bermazmur, sangat sering mengucapkan syukur lewat mazmurnya dia. Daud tuh terkenal puitis, gitu, melankolis gimana gitu. Banyak lagu-lagu. Daud kalau di kehidupan sekarang kayaknya anak indie Kak. Mungkin. Bener gak sih? Kayak musisi gitu yang yang apa? Perbendaharaan katanya tuh, sastra banget kayaknya. Musisi yang bikin lagu selalu banyak maknanya. Maknanya, gila. Kadang tuh suka nggak diterima secara umum gitu artinya, karena khusus orang yang ngerti aja gitu. Itu Daud tuh kalau begitu sekarang. Dan banyak artinya pujian-pujian atau rasa syukur Daud kepada Tuhan itu sangat banyak lah. Karena Daud itu ya dari kecilnya pun, dari sebelum jadi raja, dia kan dibilang pas sedang mengembalakan anak domba yang cuma 2-3 ekor, dia masih bersyukur. Dia suka menyanyikan pujian pakai kecapi kan. Betul. Jadi sebelum dia jadi raja yang sangat diberkati sama Tuhan pun, dia sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin sama kasusnya mungkin sama adik-adik atau kakak-kakak juga. Ya kan kita kan bukan raja seperti Daud ini kan, tapi kita bisa lihat contoh dari Daud. Kalau Daud itu sudah bersyukur, kita dibilang kan dia cuma mengembalakan 2-3 anak kambing domba, tapi dia sering bersyukur di situ. Nah, dari situ mungkin Tuhan lihat ini dia suka bersyukur. Dari abang-abangnya yang besar, abang-abangnya yang tinggi besar, yang hebat-hebat, dia loh yang dipilih jadi raja. Tuhan. Mungkin karena dia tahu berterima kasih sama Tuhan, sering berkomunikasi dekat dengan Tuhan, dan Tuhan melihat itu indah gitu ya kan, dan ini anakku yang layak untuk bisa jadi raja buat bangsa. Nggak ada yang pernah berpikir loh waktu itu Daud tuh paling kecil nggak sih, benar nggak sih ya? Bahkan waktu itu dikatakan dalam Alkitab wajahnya tuh masih merah gitu, masih remaja banget, orang-orang tuh udah pasti nyepelein gitu. Dari sekian banyak anaknya orang tuanya Daud, orang pasti berpikir kakaknya yang pertama atau yang kedua, atau mungkin kakak-kakaknya deh. Daud tuh nggak masuk dalam perhitungan. Ya tetapi ya itu tadi, Tuhan kalau sudah berkehendak dan memberikan, yang terjadi apa yang seperti Tuhan inginkan. Dan akhirnya benar terbukti kan, setelah dia jadi raja pun dia nggak tinggi hati, ini karena saya hebat, enggak. Tapi dia tetap, buktinya sangat banyak pujian-pujian mazmur Daud, ungkapan rasa syukur Daud kepada Tuhan kan kalian. Jadi ya Daud bersyukur mungkin di tengah Israel yang sering perang, atau di tengah
masalah-masalah pas zaman Daud pada saat itu, tapi dia tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, tetap memuji Tuhan. Nah, kalau teman-teman perhatiin dari pembacaan kita ayat 8 sampai 13, sebenarnya nggak dari ayat 8 sampai 13 sih, kalau teman-teman perhatikan dari ayat 7 sampai 36 di bawah perikop nyanyian pujian Daud ini, itu ada 7 kalimat imperatif, kalimat perintah Kak, yang disampaikan oleh Daud ya. Dia memerintahkan kita yang membacanya ini pertama itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, itu jelas ya, karena ini di kalimat ayat yang ke-8 dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Ya, yang kedua kita harus memanggil namanya. Ya kan? Kita bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan, tapi kita tidak memanggil namanya. Ya kan? Yang ketiga, perkenalkanlah Tuhan. Perkenalkanlah perbuatannya. Ya, apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Artinya di sini kita bersaksi. Ya kan? Nggak mungkin Daud bersyukur tanpa sebab. Ya kan? Pasti ada sebabnya. Ya, itu kesaksiannya Daud yang dilakukan. Kenapa? Ini penyertaan Tuhan selama Daud menjadi raja. Terus ada lagi yang berikutnya di nomor 4 itu bernyanyilah baginya. Itu salah satu ungkapan syukur juga. Kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan itu bukan cuma sekedar oke, terima kasih Tuhan, Tuhan tuh baik banget. Tuhan tuh aduh the best lah dalam hidup gua Kak gitu ya. Banyak cara kita untuk mengungkapkan syukur kita pada Tuhan dengan bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Nyanyinya tapi nyanyi-nyanyi lagu yang memuji dan memuliakan Tuhan ya, bukan nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang ini. Terus setelah bernyanyi, bermasmurlah baginya. Ya, bermasmur ya kita berpuisi, bersajak selain bernyanyi, tetapi menceritakan kebesaran dan keagungan Tuhan. Dan rasa syukur kita ada di dalamnya. Yang berikutnya adalah percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, menyampaikan segala kesaksian kita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Daud sudah menyampaikan itu dan mengajarkannya kepada kita melalui firman ini. Dan bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Kita boleh bermegah, boleh sombong sepanjang itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita bermegah atas kuasa Tuhan, tapi kita ngaku-ngaku nih. Ya enggak, gua hebat ya karena kemampuan gua. Gua sanggup, gua jago, or gua terkenal, followers gua banyak segala macam kayak gitu. Itu bermegah yang salah, tapi kita bermegah ya karena Tuhan udah berkati kita gitu. Benar nggak sih Kak Yosef? Tuhan udah ngasih kita segala-galanya, apa yang kita minta dan kita inginkan Tuhan berikan. Dan selayaknya kita bermegah atas kemuliaan nama Tuhan, bukan karena kesombongan kita, ego kita, ya, kemampuan kita, kehebatan kita, apapun itu. Bermegahlah kita di dalam nama Tuhan. Nah, 7 kalimat perintah tersebut di atas, kalau teman-teman baca itu benar-benar kayak apa ya? Mendidik kita untuk benar-benar kenal sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan, tahu maksud dan isi hati Tuhan, dan kita paham gitu apa yang Tuhan perintahkan dan inginkan dalam diri kita dalam menjalankan hidup. Kenapa Daud bisa seperti itu? Karena awalnya Daud sudah bersyukur. Makanya tadi kalau dan Rasul di pembuka mengatakan teman-teman sudah bersyukur hari ini. Bersyukur itu salah satu bentuk cara sederhana untuk memuliakan nama Tuhan, yang paling simpel, paling mudah, tapi sukar dilakukan. Ngerti ya? Sulit gitu. Pernah nggak sih kita bersyukur kayak misalnya ulangan kita jelek, ya kan? Kenapa sampai ulangan kita jelek? Pasti ada sebab dan akibat. Benar nggak sih? Entah kita, walaupun kita udah belajar, mungkin ada karena kesombongan kita mengentengin, menggampangin, oh itu bisa, gue udah belajar segala macam. Pada akhirnya soal yang keluar beda dengan apa yang kita pelajari, ya kan? Tapi pernah nggak kita bersyukur di tengah-tengah event kayak gitu? Kita dalam kedukaan, itu susah banget pasti, ya kan? Tapi itu tadi, Tuhan menginginkan itu, menginginkan kita untuk bisa dan mau bersyukur. Kenapa? Karena yang Tuhan inginkan itu hanya Tuhan aja yang ditinggikan dalam kehidupan kita. Benar nggak sih? Jangan kita meninggikan diri kita lebih dari Tuhan itu sendiri. Benar nggak sih? Ya, yang layak diagungkan dan dipuji dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu cuma Tuhan itu sendiri. Rasa syukur dan tindakan kasih Tuhan kepada kita itu dalam penyertaannya dan perlindungannya itu benar-benar apa ya? Suatu keagungan yang besar loh Pak Yosef. Dan itu udah layak untuk kita berikan suatu ungkapan syukur. Kita ucapkan. Gimana Kak Yosef? Ya, jadi bersyukur itu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang mungkin nggak ngelihat dari keadaan sekitar kali ya. Mana? Keadaan sekitar kayak gimana? Kita bersyukur tuh nggak sesuai kondisi, nggak kalau kondisinya bagus ya bersyukur, kondisinya nggak bagus ya nggak bersyukur. Nggak bersyukur. Ya, diwujudinnya cuma yang kita rencanakan, kalau apa yang kita inginkan terwujud aja.
Tapi bagaimana ketika rancangannya, Iya. rancangan Tuhan yang terwujud dalam kehidupan kita, bukan rancangan kita. Itu yang harus kita pahami. Iya, kadang-kadang rancangan Tuhan emang kan kita nggak tahu ya. Nggak pernah tahu, Kak. Ya, Kita makanya- nggak pernah paham dan Iya. nggak mengerti. Makanya kita yang satu kan kita percaya aja, nggak bisa ngadain. Kita nggak tahu Tuhan mau gimana. Pertama kita percaya aja ya, terus kedua bersyukur apapun yang Tuhan rencanakan. Karena kita percaya kalau itu baik, kita bersyukur, kita bilang terima kasih. Kakak punya kesaksian, dia bukan kesaksian yang kata kesaksian teman kakak, dia cukup aktif lah di gereja, pelayanan dan lain-lain. Suatu hari dia telat telat UTS atau UAS gitu, telat datang di kuliahnya, mohon-mohon dong dia sama dosen, nggak bisa gini. Tetap mohon-mohon, dia sedih dong kan, masa saya pelayanan gini UAS telat. Kadang-kadang mikir gitu juga teman-teman. Terus setelah dia mohon-mohon, akhirnya dosennya ngasih tugas. Ya udah kamu ngerjain tugas ini deh. Dia disuruh desain, dia karena arsitektur, dia suruh bikin desain jembatan gitu-gitu. Terus setelah itu nggak lama kemudian dia kumpulin tugasnya. Dia diminta presentasiin tugas itu nanti di Vietnam kalau nggak salah. Mantap. Itu karunia Tuhan. Itu dia ngeliat itu, terima kasih Tuhan. Bayangin kita kan nggak tahu maksudnya Tuhan ya. Dari yang tadi kita pikir tuh, aduh gila bencana banget nih, nggak bisa UTS, dapat tugas betul. yang pasti, wah gila nih dosen pasti balas dendam nih, Iya. karena gue kayak nggak ngehargain UTS kayak gitu. Betul. Tapi ya itu tadi, mungkin dia ngerjainnya dengan sungguh-sungguh sih ya pasti. Yang terjadi adalah berkat Tuhan. Iya, dan berkat Yang tadinya kita kira itu Iya. kayak disaster bencana Iya. buat kita. Jadi intinya ya apapun yang kita terjadi, ya apapun yang kita lihat tidak baik ya, kan kita yang lihat Penilaian tidak baik, kita ya. penilaian kita baik, syukur aja nih, yang terima kasih Tuhan. Karena nggak tahu, siapa yang tahu dia tiba-tiba Benar. akan presentasi ke sana. Dan akhirnya seperti yang dikatakan di sini, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dia ceritain itu ke orang-orang, Tuhan tuh baik sama saya, Tuhan tuh begini-gini. Jadi kesaksian kan, dari hasil bersyukur ini jadi kesaksian. Dan dia menjalankan ini. Terus di sini juga dibilang percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Ya, itu ajaib dari nggak telat. Itu ajaib banget sebenarnya Iya. sih. Kalau yang denger juga, wah serius dia Iya. dapat tugas karena pengganti UTS pasti biasanya berat. Tapi malah hasilnya hasilnya dia untuk disuruh keluar presentasi negeri, ke luar iya. negeri. Jadi Itu ajaib serius, itu ajaib. Jadi intinya mungkin bukan berkat. Kalau berkatnya Tuhan pasti kasih banyak berkat. Tapi respon kita saat kita bisa ditolak UAS, nah responnya itu gimana ya? Iya, respon kita ketika itu kita anggap bukan suatu berkat malah bencana Iya. gitu. Respon kita Ketika sebenarnya. Tuhan kasih sesuatu Poinnya. yang kita lihat itu kayak kok begini ya. Hmm. Nah itu respon kita di situ mungkin bisa menentukan hasilnya. Menentukan hasilnya benar. Kalau si tadi itu dia bilang, gila nih dosen ngasih Iya. tugas yang benar aja, masa nggak sesuai sama kayak yang di UTS gitu ya. Tapi mungkin responnya, yaudah dia mungkin karena sikap bertanggung jawabnya dia, gue salah, gue telat segala macam. Iya. Gue udah mohon-mohon dan diizinin tapi dikasih begini nggak apa-apa, it's okay gue jalan gitu. Iya, atau malah dia menyalahkan Tuhan. Iya. Oh Tuhan kok begini. Bisa aja kan? Bisa aja, betul. Ya, cuman dia mungkin tidak melakukan itu kan. Tapi akhirnya ya Tuhan membuktikan kasihnya, sekali lagi membuktikan perbuatannya aja. Akhirnya ya ceritanya seperti yang tadi berlanjut. Jadi mungkin itu kali ya, bersyukur itu penting ya kan? Penting banget, parah. Terlebih mungkin di tahun ini nih kita sudah mendekati akhir tahun, di mana mendekati akhir tahun 2020. Iya, tahun yang sudah tanggal 20 Desember, Iya. sisa 11 hari lagi. tahun Dan yang cukup mungkin banyak orang yang menggerutu bahkan mengutuk tahun ini gitu Iya. sebagai tahun. Kalian termasuk yang orang yang anjir 2020 ini apa sih? Iya. Aduh 2020 nih banyak artis-artis kayak Didi Kempot, Glenn Fredly, siapa? Banyak yang meninggal kayak gitu-gitu. Menurut ini nggak asik tahun 2020. Tapi di balik itu semua, kalau respon kita seperti yang tadi Kak Yosef bilang, kalau respon kita dengan negatif yang kayak gitu aja, negatif vibe kayak gitu aja, pasti yang akan menentukan berikutnya. Benar nggak sih? Tapi kalau kita benar-benar, oh gila Tuhan ini dahsyat banget sih, besar banget gitu. Orang-orang yang tadinya mungkin kita pikir mereka bakalan dikenang, ya masih 10 tahun lagi panjang umur atau karya-karyanya masih bisa dinikmati untuk 10 tahun ke depan, tapi pada akhirnya ya itu tadi Tuhan ambil, Tuhan panggil satu-satu. Mungkin di tengah tahun dan momen yang kelihatannya buruk, padahal sih sebenarnya ya banyak pembelajaran yang Tuhan berikan ya sih untuk kita di tahun 2020 ini ya. Bagaimana kita mau diajarkan untuk hal-hal detail yang kecil aja untuk bisa bersyukur sama Tuhan. Kita masih punya orang tua di tengah pandemi saat ini. Itu puji Tuhan banget.
Kenapa? Karena banyak orang di sana, teman-teman teruna, teman-teman di luar teruna yang mungkin kehilangan ibunya, papanya, atau bahkan keduanya hanya karena pandemi ini. Ya, bukan hanya karena pandemi ini, bahkan karena efek pandemi ini, efek ekonomi, bahkan sampai ada orang tua dan anaknya bunuh diri, Kak. Di berbagai negara ada berita seperti itu. Saking putus asanya menghadapi pandemi ini, karena ya itu tadi faktor ekonomi. Tadinya mereka yang mungkin bisa struggle ketika di luar pandemi ini mereka masih mampu, tapi ketika datang pandemi ini yang benar-benar mencobai mereka mungkin jerah dengan keadaan, ya. Dan itu kita patut bersyukur kalau orang tua kita masih utuh, orang di sekitar kita masih utuh, adik kita, kakak kita, oma opa kita, tante kita, om kita, siapapun, teman sahabat kita masih ada. Itu hal yang patut kita syukuri, karena banyak orang di luar sana yang kehilangan karena pandemi ini. Jadi jangan karena pandemi ini menjadikan suatu alasan bahwa tahun ini tidak baik, tahun ini tidak ada penyertaan. Tidak, salah. Tapi ada penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang mau melihat dari sisi positif apa yang terjadi pada kehidupan kita saat ini, Kak Yusuf. Iya, jadi mungkin jadi balik lagi kan bersyukur nggak ngeliat kondisi. Jadi mau tahun ini kayak gimana pun kita harus sama-sama belajar. Mungkin Tuhan mau kita belajar bersyukur kali-kali. Mungkin di tengah kondisi kayak gimana pun, akhirnya kan kita sampai Desember ini kita puji Tuhan mungkin masih sehat, adik-adik keluarga masih sehat, atau apapun yang terjadi kita harus bilang terima kasih Tuhan. Tahun depan pasti Tuhan menyertai kami juga, pasti. Kita pokoknya percaya aja nih, karena banyak yang pesimis kan, oh tahun depan nanti gimana, enggak. Kalau kita bersyukur aja dulu yang Tuhan udah kasih, sisanya serahin aja sama Tuhan. Besar kecil apapun itu nilainya ya, kayak Yosef, syukurin. Baik atau tidak itu syukurin. Susah emang pasti. Susah. Karena ya gini, karena manusia kan mau kayak realistis gitu. Ya realistis aja, Kak. Gua kerja capek-capek, ada pandemi gaji gue dipotong. Ya kan? Atau uang jajan gue dipotong kan karena sekolah online. Ya kan? Siapa yang siapa yang bisa bersyukur di tengah hal kayak gitu? Itu manusiawi, tetapi apa nggak capek dengan kita menyalahkan situasi dan menyalahkan Tuhan? Akan lebih indah kalau kita mau bersyukur untuk hal demikian. Artinya kita masih dapat uang jajan. Ada orang-orang yang nggak punya uang jajan sama sekali, mau itu pandemi ataupun nggak pandemi, ya kan? Bersyukur. Kalau dari kalau sih terakhir gini, apapun situasi dan kondisinya, selama kita masih yakin dan percaya Tuhan selalu ada dalam hidup kita, bersyukur deh. Even itu susah sekalipun, even itu cuma kita sekadar bilang, aduh terima kasih Tuhan bangun pagi hari masih bisa dikasih kesempatan nih, hirup napas lihat matahari pagi. Itu Tuhan tuh udah seneng banget. Kalau yakin dan percaya gitu. Kenapa ketika kita buka mata kita ingat itu Tuhan. Even habis itu kita ingat handphone. Jadi apapun situasi dan kondisinya kita belajar yuk bersyukur. Kakak-kakak juga di sini belajar bersyukur masih bisa melayani kalian. Event ini harus secara online. Mudah-mudahan nanti di awal tahun udah segala sesuatu jadi lebih baik dan kita udah bisa bertemu tatap muka secara langsung lagi. Kita harus bersyukur. Harus bersyukur. Dan bersyukur juga dengan adanya pandemi ini jadi kita belajar banyak tahu hal tentang kayak broadcasting kayak gini, siaran multimedia segala macam. Dari yang nggak ngerti kita dipaksa harus ngerti. Itu ungkapan syukur banget sih kalau kalian pribadi. Dari Kak Yusuf? Ya mungkin sama mungkin kayak kalau jadi ya kita mungkin bentuk dari kita percaya sama Tuhan ya kita bersyukur kan. Percaya kalau apa yang Dia kasih itu baik, percaya kalau Dia itu baik, percaya kalau Dia akan baik terus. Benar. Nah itu kan itu bentuk percaya. Nah jadi aplikasinya gimana ya, kita bersyukur kalau apapun yang kita terima, oh ini baik dari Tuhan, oh ini baik dari Tuhan. Jadi gitu mungkin adik, sama kakak-kakak juga kita kan sama-sama nih mau belajar mulai hari ini, kita sama-sama belajar bilang oh bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oke. Yang paling penting di tengah situasi yang sekarang terjadi dalam kehidupan kita, apalagi udah menjelang Natal, persiapkan hati dan diri kita untuk menyambut datangnya Sang Baik Kudus. Even ini di tengah situasi yang sekarang, pandemi kayak sekarang ini nggak nyaman banget buat kita merayain Natal, tapi kita masih bisa bersyukur. Kita masih bisa merasakan Natal di tengah-tengah pandemi. Dari kalian itu aja. Cukup? Kalau nggak ada lagi, mungkin kita tutup Alkitabnya. Kita akan aminkan renungan firman Tuhan pagi hari ini dan kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas renungan firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami tentang arti penting bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah situasi
yang terjadi saat ini dalam kehidupan kami tetap yakin dan percaya bahwa selalu ada penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Jaga dan lindungi kami dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajarkanlah kami untuk dapat menjadi pribadi yang selalu bersyukur, selalu kenal akan Tuhan, dan selalu mau mengerti apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kami. Bekerjalah Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dampingi, jaga, dan lindungi kami di setiap langkah kehidupan kami. Hanya dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan ini semua. Amin. Amin. Oke, teman-teman, renungan firman Tuhan sudah selesai. Dari Kaleo dan Kak Yosef pamit. Kita berdua mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.